Pembalap kalau udah start harus finish. Mantap. Nggak ada urusannya tuh lu berhenti tengah jalan. Betul. Jadi mau ban lu pecah kek, mau apa, gimana caranya tuh nyampe kita ke finish. Ya itu prinsip itu yang gue bawa di bisnis gue. Dunia off-road tampil lebih berani dan lebih sangar tentunya. Oleh karena itu, dunia off-road ini memiliki tempat sendiri di hati para pecinta otomotif, terlebih lagi yang senang banget sama adventure. Kebetulan di Indonesia ada sebuah tim balap off-road di Indonesia nih ya, kurang lebih kiprahnya udah 10 tahun dan banyak banget mengantongi prestasi seperti yang ada di sini dan yang ada di belakang saya. Keren ya? Di Pikes hari ini, gua, Ingga Putra, senang banget bakalan ngobrol-ngobrol santai sama Pak Bos dari Banteng Motorsport. Halo, brother. Siap. Gimana kabar? Sehat? Baik, baik. Alhamdulillah. Thank you banget loh, kita udah bisa main-main ke bengkelnya Bang. Ini bengkel atau garasi hitungannya, Bang? Hanggar. Hanggar. Thank you banget, kita udah dikasih. Kita udah dikasih kesempatan buat main-main ke sini ngobrol sama Bapak yang terhormat ini. Siap. Lo lagi sibuk apa aja nih, Bem, sekarang, Bem? Ya, sibuk bisnis. Terus ya di organisasi juga lumayan aktif di Ikatan Motor Indonesia. Ya, nggak jauh-jauh dari bisnis dan otomotif lah hidup gua. Oh gitu, mantap. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai gitu ya, kita kenal dulu kali ya sama Bapak Bimo Pradikto. Boleh. Silakan Bapak. Jadi ya saya Bimo Pradikto, kebetulan basically pengusaha, ada beberapa usaha lah yang saya jalanin. Nah di lain sisi memang dari kecil sudah diracunin sama orang tua yang namanya otomotif, terutama di balapan. Ada off-road, ada sprint rally, ada rally. Ya dan akhirnya alhamdulillah konsisten sejak 2009 terbentuklah tim ini Banteng Motorsport. Mantap. Dan ya terus berjalan dari dulu masih timnya kecil, lama-lama kita timnya membesar dan ada di beberapa cabang olahraga. Tidak hanya di rally doang, nggak hanya di off-road doang, nggak hanya di speed off-road doang, tapi ada touring, ada slalom, kita punya tim. Jadi memang dari orang tua sampai ke saya itu memang ya passionnya di sinilah, hidup kita ada di otomotif dan kita memang benar-benar sudah all out. Kalau di otomotif bicaranya all out lah, kita benar-benar industrinya kita mau besarin, terus prestasinya juga, dan Banteng Motorsport juga sebagai wadah untuk anak muda lah. Mantap. Tapi sebelum kita ke Banteng, gue pengen tahu dulu nih, lo bisnis gimana bro? Pas pandemi aman? Sempet goyang lah kemarin pandemi, sempet terganggu segala macam. Cuman ya kita keep on going. Untungnya gue pembalap. Pembalap kalau udah start harus finish. Mantap. Nggak ada urusannya tuh lu berhenti tengah jalan. Betul. Jadi mau ban lu pecah kek, mau apa, gimana caranya tuh nyampe kita ke finish. Ya itu prinsip itu yang gue bawa di bisnis gue. Walaupun bisnis lagi struggling, lagi down, lagi ya berdarah-darah, tapi ya keep on going gitu. Nggak ada ceritanya kita udah deh, udahan aja kita gitu. Nggak ada di prinsip hidup gua, nggak ada. Jadi gua tetap gaspol terus. Ya alhamdulillah makin kesini makin membaik dan malah bertambah cabang bisnisnya. Ya memang basically gua punya agency. Gua ada kreatif bisnis lah itu. Udah jalan hampir 6 tahun. Lalu
Kalau di Instagram sih gue lihatnya 5 tahun. 5 tahun ya? Ternyata ya? Mau 6. Mau 6. Agustus besok 6 tahun. Oh gitu. Kan nggak lama lagi. Terus baru baru di 2021 kemarin mulai merambah ke dunia F&B. Oke. Gue buka Japanese izakaya. Namanya Atsumaru di SCBD. Oh, saya tahu itu. Oh, tahu ya. Tahu ya. Tahu, Pak. Saya waktu ada bachelor teman saya di situ. Oh iya. Ya itulah salah satu bisnis saya dan mungkin nanti akan merambah ke insya Allah akan merambah ke dunia F&B yang lain. Amin. Ini kan juga udah memasuki tahun 2022 ya. Gua rasa sih juga banyak beberapa sektor bisnis yang udah kelihatan ada penaikan gitu ya dari sisi penjualan. Ya, betul. Harapannya di 2022 ini semua bisnis akan berjalan dengan lancar ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Amin. Gua mulai bertanya ke Banteng Motorsport. Boleh. Tadi kan lo udah sempat kasih glimpse ya. Jadi lo sedikit cerita tentang Banteng Motorsport ini. Jadi awalnya itu yang tadinya dimulai dari komunitas sampai sekarang. Nah, kalau gua lihat nih Banteng Motorsport ini cuman off-road aja atau Oke, Banteng Motorsport lahirnya di tanah. Kita awal mulanya tuh ikutan sprint rally, kita ikutan speed off-road. Oke. Dulu yang kebetulan balapan ya bokap. Bokap bawa lah ini Banteng Motorsport, dia sendiri lah. Anak-anaknya udah mulai gede, ya kita diajak nih untuk ikutan balap. Dan akhirnya lama-lama perlahan-perlahan timnya makin membesar. Membesar dalam arti kita sekali balap bisa ada 15 orang, 15 mobil. Waduh. Satu tim gitu, which is besar ya, itu gede maksudnya banget. itu gede banget dan benar-benar emang sistemnya ya udah lu mau gabung sama gue ya udah sini gabung yuk gitu, gabung sistemnya kekeluargaan lah. Di Banteng Motorsport tuh saling mengisi dan melengkapi. Kita bukan tim pabrikan yang kayak oke, lu kalau sama kita oke nanti lu akan begini kontraknya begini, tidak. Kita benar-benar pure tim yang kekeluargaan. Kita omongin semuanya, ada teman yang lebih mampu membantu untuk yang nggak mampu. Jadi kita mewadahi lah gitu. Ada teman yang talented, kita coba support. Oke. Jadi, nah, ngomongin talented nih menarik nih. Cuman nanti mungkin itu akan gue bahas ya. Cuman gue penasaran itu tim lo tuh ada berapa orang sih? Satu tim di Banteng Motorsport tuh ada. Pembalap dulu deh. Banyak nih kalau udah ngitungin begini banyak ya. Almost 20% ya di beberapa cabang olahraga ya. Ada rally, ada off-road, ada slalom, ada touring. Almost 20. Oh gitu. Yes. Mobil ada semua tuh. Ya nggak semua sih, ada lah beberapa. Sempat lihat sih mobil-mobilnya keren. Iya, keren ada mobil Brio itu untuk slalom, ada yang mobil touring. Cuman yang mobil off-road, ada mobil off-road. Ada beberapa mobil rally gitu yang memang nggak kita bengkelin di sini. Kita taruhnya memang di specialized bengkel di Pondok Cabe. Memang dia spesialis untuk maintenance dan manajemen mobil rally. Termasuk Evo 10 lu lagi ada di sana ya? Evo 10 gue di sana. Karena gue tadi tanya tuh di belakang tuh, mobil Bimo yang mana? Mobil Bimo katanya. Iya, gue punya 2 mobil Evo 10 sama satu lagi itu Bular yang gue namain si manis itu. Oh iya. Nah, Bular itu lagi ada di Bandung, lagi direstorasi lagi, dibikin hidup kembali karena mobilnya udah lumayan lama tidur. Tapi yang Evo 10 kita taruh di Pondok Cabe. Memang persiapan begitu nanti ada sprint rally atau rally kita akan ikut. Kebetulan baru finish Desember kemarin, baru selesai kita rally di Danau Toba sih. 250 kilo for 2 days. Sabtu dan Minggu kita balapan tuh total seharinya 125 kilo. Wah keren juga ya. Gokil, seru-seru. Itu pakai si Evo atau si mana? Evo. Pakai si Evo. 10. Itu rally panjang. Kalau lu tahu WRC ya itu. Oh iya, gua main di game PS-nya. Ya, kebetulan tadi juga di sini gua sempat baru datang nih, tiba-tiba Bimo lagi main. Waduh Bim, keren banget nih Bim. Apa nih? Ya itulah gamenya. Itu apa sih Bim sebenarnya Bim yang ada yang barusan lo mainin itu Bim? Itu ya simulator ya, game simulator. Memang gue biasanya sebelum balap, sebulan lagi balap nih, gue mungkin full 2 minggu gue tiap hari main 1 jam. Gue spare 1 jam gue untuk ngelatih refleks. Nginjek rem apa segala macam, buka gasnya gimana segala macam. Jadi penting lah refleks kita karena ambil keputusan sepersekian second dalam speed yang sangat tinggi gitu kan. Jadi nggak boleh miss, benar-benar harus fokus. Kita harus jaga kondisi mobil tapi harus tetap kenceng.
Ya banyak sih faktornya dan kondisi fisik. Oke. Kita nggak boleh sembarangan nih kalau lagi balapan gitu. Kita nggak ada tuh minum air dingin, teh botol Iya, nggak manis, bisa tuh. nggak. Air putih nggak Kalau di dingin. pembalap motor kan ada tuh ya, dikasih ini nggak sih, Ya. camelback gitu nggak sih? Ya. Kalau lu pakai camelback itu nggak? Nggak, gue begitu finish gue minum, gitu aja. Jadi lu selama 100 kilo nggak minum tuh? Kan dibagi, jadi 100 kilonya nggak full, dibagi kayak per sehari itu ada 6 kali jalan. Kita sebutnya special stage. Masih. Jadi ada SS1, SS2, SS3, SS4, SS5, SS6. SS1 9 kilo, finish, Oke. minum dulu. Lanjut SS2 15 kilo, lanjut, finish. SS3 15 kilo. Oh, ada pos-posnya ya. SS4 15 kilo, SS5 kena 15 kilo, SS6 9 kilo. Jadi Oh kayak di game ini ya, gue dulu yang gue main tuh namanya Colin McRae. iya persis kayak gitu. gitu. Jadi emang panjang, dia repetisi dia. Full seharian dari jam 9 pagi, jam 8 pagi kita start. Kita udah beres tuh di jam 4 sore lah. Full tapi nonstop itu kita semuanya bener-bener terikat dengan waktu. Kita bener-bener ya kita harus start di jam 13.01 ya 13.01. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Benar. Harus benar ya pelajaran yang gue ambil dari rally adalah time management jadinya. Ya gue sama kebawa di dunia kerja bahwa time management sangat penting. Lo Iya. on time apa segala macam tuh benar penting. Mendingan gue lebih cepat 15 menit deh daripada gue telat setengah jam. Iya benar-benar. Itu sih baik. Bagusnya itulah positifnya. Iya iya. Tapi kalau misalkan gue penasaran nih sama si mainan lo ini nih, gue bisa bilang ini mainan nggak sih? Bisa simulator lah. Oke, simulator oke. Tingkat akurasinya sama yang real itu berapa persen? 80%. Serius lo? Iya. 10% sisanya adalah damage kalau kita nabrak. 10% sisanya adalah bond. Oke. Kalau kita nabrak, kalau aslinya ada bondnya nanti keluar. Keluar nih kalkulator nih, berapa bayar ganti Buat bumper, preparasi, ganti oke. ini. Kalau yang ini nggak ada, tinggal restart aja. Oh, Bedanya di iya, situ. Iya. Karena dia game ya. Ini game. Tapi ini menarik loh kalau misalkan tingkat akurasi sampai 80% berarti kan setiap pembalap bisa mencoba ini. Bisa. Gue sempat ngeliat lo di foto sama Bapak Ketua MPR deh. kalau nggak Iya betul. Bapak Ketua Ketua MPR apa Iya DPR? ketua MPR. salah. Iya MPR Pak Bamsud. sama Pak Bamsud ya. Lo waktu itu lagi nyobain itu gimana sih ceritanya waktu itu? Lagi di IMS. Mm-mm. Terus dia lagi ya kita kan gue aktif juga di Ikatan Motor Indonesia. Oke. Jadi memang udahlah hidup gue serahkan ke otomotif. Gue dedikasi full, kebetulan masih muda ya hitung-hitung gue nambah temen lah di sana. Gue belajar juga berorganisasi. Ya dia ketua gue kan. Oke. Gue pengurus di pengurus pusat. Beliau juga kebetulan dia main supercar ya kayaknya. Dan supercar hobi lah. Hobi. Dan kebetulan gue gue di IMI itu direktur motorsport games. Which is games motorsport tuh adanya di bawah gua semua, termasuk ini salah satunya. I see. Makanya begitu dia lagi keliling ada ini alat, Bim main, ya gua main di depan dia, foto-foto apa segala macam. Tapi kayak gini-gini bisa dijadiin program nggak sih, Bim? Bisa. Misalkan lo ada pembalap gitu ya, calon pembalap gitu kan. Dilatihnya dipakai simulator gitu. Bisa. Oh ya, karena kursinya kan 80% ya? Ya, cuman bedanya nggak pakai bon aja. bedanya nggak pakai bon. Cuman kalau boleh saran, better di awal udah punya basic yang bener-bener di lapangan. Ya kita nyobain beneran. Parameternya harus dapat aslinya dulu nih. Begitu udah dapat aslinya, baru kita bawa ke sini untuk ngasah. Biar lo bisa tahu, biar bisa bener-bener Iya. tajemin lagi. Tajemin di Oke, situ. oke. Jadi Karena biar, kalau- biar kita bisa mikir gitu, biar kita bisa apa ya namanya naker lah. Karena kalau di sini kan gas-gas aja. Cuman kalau Iya. aslinya kan lu mau asal gas. Pohon tuh di sebelah situ tuh. Ada batu nih sebelah sini nih, nggak bisa sembarangan. Karena bonnya keluar beneran tuh ya. Beneran ya. It's very dangerous anyway. Gua kemarin lari di tanah sekitar 180 km per jam. Di tengah hutan dengan speed yang segitu tinggi, gigi 6 masuk gaspol ya. Nggak main-main sih. Bahasa anak zaman sekarang no play lah. No play. Keren. Tapi kalau ngomongin tadi kan gue sempat ngomongin pembalap-pembalap muda gitu ya. Ya. Ini menarik nih kalau gue sempat nyinggung soal talent acquisition. Lah gue kalau gue ngelihat si Banteng Motorsport ini yang selama 10 tahun dengan piala sebanyak ini guys, gue rasa ini udah jadi salah satu wadah untuk bisa menelurkan
atlet-atlet baru. Tuh. Nah, kalau dari Banteng Motorsport ada nggak kayak gitu? Kita udah pernah beberapa kali akuisisi talent ya. Maksudnya dalam arti akuisisinya kita tidak buka secara publik, tidak. Tapi kita milih, ya lo tim Banteng Motorsport gitu. Di slalom itu terjadi. Di slalom kita punya Mario Claudio, kita punya Gemma Rizky, kita punya Satria, terus ada kebetulan adik sendiri Kanya Prasetyo, Kanya. Tapi kalau Kanya sekarang alhamdulillah sudah dikontrak sama tim pabrikan Honda ya. Honda, dia untuk balapan touring dan balapan slalom dia pakai mobil Honda, bukan mobil yang branding Banteng lagi. Apa sih namanya? Brio ya kalau nggak Honda ya, dia pakai Brio. Yang hampir kebalik itu kan? Yang hampir kebalik kemarin. Honda Racing Indonesia. Itu belum lama itu yang hampir kebalik. Belum lama lah, mungkin 2-3 bulan kemarin lah. Tapi kayak dia punya refleks rally, jadi dia emang lahirnya di rally, tangannya cepet. Itu sih alhamdulillah lah. Tapi captionnya oke sih. Ya itulah namanya pentingnya belajar, dan saya masih belajar sampai sekarang. Iya. Nggak ada Kanya? Nah, lagi pergi. Oh, lagi pergi. Boleh sih kalau Kanya ada. Bisa lah, bisa. Oke, itu sebentar ngomongin tentang acquisition. Sekarang gue masih penasaran sih. Lo di Banteng Motorsport ini lo ada nggak sih sponsorship gitu atau apa? Very minor lah. Oh gitu. Semuanya masih dari founder kita. Memang dia benar-benar udah hidup gue di otomotif. Pekerjaan gue pembalap. Hobi gue ya jabatan gue yang sekarang ini. Oke. Dia bukan bilang jabatannya dia ini sekarang adalah pekerjaan, dia tidak bilang. Cuma lo nggak mau nyoba nyari angel investor gitu untuk bikin tim yang lebih gede lagi? Let's say kayak zaman sekarang kan banyak ya venture capital gitu. Pernah dengar nggak lo venture capital? Iya pernah. Belum sih, dalam artinya tuh gue mikirnya dalam tim ya udah oke, tim kayak begini kita bikin solid oke. Dan kebetulan akhirnya daripada gua maksa orang untuk mensponsori tim gua, better lo independen aja gitu. Gue independen dan gua bikin satu revenue channel lagi. Kita jadi promotor balap sekarang dari 2018, 18, 19, 20, udah 4 tahun, almost 4 years. Kita udah jalanin eventnya, salah satu event yang kita bikin. Yang ini ya, Merdeka ini ya? Merdeka, ini salah satu brand kita lah. Merdeka Speed and Sprint. Merdeka kita ambil karena dekat dengan hari 17-an kita bikin eventnya. Jadi disinilah gue bisa ketemu para sponsor sebenarnya. Gue bisa tarik mereka, Pak gue bikin event, nih tim gue udah segede gini, yuk gabung yuk Pak. Ini akhirnya alhamdulillah ya, mungkin pertama kali kita bikin boncos sih gitu. Ya investment lah. Karena kan lo perintilan mobil nggak murah ya. Kalau itu di luar itulah kita nggak anggap tuh. Kita benar-benar pure ke eventsnya. Dan pelan-pelan ya alhamdulillah mulai dapat sponsor, mulai ada yang percaya. Wah kalau Banteng bikin keren nih, ini gitu. Ya udah akhirnya kita terus konsisten dan nanti bulan Maret kita akan bikin lagi di Tanjung Lesung. Jadi dengan konsep yang lebih matang dan ya kebetulan kan punya tim agency juga di kantor, gua manfaatkan juga. Jadi kreatifnya semuanya, view-nya semuanya selaras lah. Jadi sponsor pun mau masuk juga nggak ragu-ragu gitu loh. Sini kan ada lumayan lah, nih udah ada sponsor sedikit-sedikit lah. Iya. Nanti ya. Jadi salah satu source of revenue-nya. Source of revenue-nya Banteng Motorsport. Di luar mereka tim ini balapan gitu loh. Oke, kalau dari balapan sendiri? Kalau dari balapan mah nggak bisa lu harapin lah hadiah, paling segitu aja. Sudah terkenal kalau balapan di Indonesia itu lu tidak akan, kalau lu sukses tidak akan bisa beli rumah. Kecuali lu balapannya di Amerika, lu berprestasi. Bisa punya rumah besar. Kan ada tuh dulu gue pernah nonton, zaman gue SMA, sportsman paling tinggi gajinya itu salah satunya Michael Schumacher. Ngomong-ngomong Michael Schumacher masih koma. Masih koma. Sejak pasca kejadian yang itu ya. Masih koma. Gitu sih kalau dunia balap di Indonesia itu banyak yang main. Cuman very niche market. Maksudnya segmented banget. Orang yang punya apa segala macem. Beda banget sama di Amerika lah contohnya kita ambil. Gue pernah waktu itu nonton balap di Amerika, gue kesana nonton balap. Beda banget lah gue ngeliat mereka gitu, dengan mereka tempel stiker aja mereka udah dapat berapa ribu dolar. Mereka pakai bannya dapat berapa lagi dolar. Makanya kayak
mereka tuh kayak pakai topi, kalau misalkan naik podium pakai topi gitu. Ya itu ada harganya semua gitu loh. Di Indonesia orang Ujung yang kaki sampai dari ujung kepala ke ujung kaki itu placement deh. Placement. Di Indonesia orang, menurut gua orang yang satu-satunya yang bisa bener-bener emang sampai sukses di balapan ya adalah Rifat Sungkar. Oh itu teman lu kan? Iya, teman balap gua juga. Temen Itu lu, mentor gua juga. Oke. Gitu. Salah satu-satunya. Kenapa? Iya, dia sampai di level jadi brand ambassador Mitsubishi. Dan di balapan tuh selalu disponsorin Mitsubishi. Dan dari dulu dia balap pun gudang garam lah, apa whatsoever it is, support dia gitu. Jadi memang, dan dia PR value-nya untuk membawa dirinya pun bagus. Mukanya juga ganteng ya Mas. Ya, Kak Rifat ya? Kak Rifat. Dan ya apa ya? Ya itu contoh yang baik lah. Cuman nggak semua orang bisa ke level itu. Nggak seberuntung dia lah. Banyak orang yang mungkin ya udahlah, gue nggak mau kayak gue punya duit kok. Ya udah gitu aja. Seperti itu aja sih sekarang kondisinya di Indonesia. Jadi marketnya memang belum kayak di luar lah. Cuman kalau dibilang banyak. Tapi kalau dibilang bisa menghasilkan enggak. Ya udah, setelah gue jadi promotor event balap beneran, sekarang gue jadi promotor event balap mobil-mobilan. Karena memang gue pengen Banteng Motorsport dikenal di mana-mana. Gue sebagai direktur Banteng Motorsport pun gue punya tanggung jawab untuk memperkenalkan Banteng Motorsport kemana-mana kan. Ya akhirnya gue kebetulan nggak sengaja gue baru kena hobi baru 6 bulan yang lalu, main Tamiya nih, mobil-mobilan. Cukup gila, dan karena kebetulan gue suka otomotif ya kan, ya udah gue kulik nih, wah main. Gue mikir timnya apa? Banteng Motorsport aja ya kan. Ya udah kita kemana-mana, wah tim Banteng nih, tim Banteng ya, at least orang tahu ada tim Banteng gitu. Dan akhirnya sering berjalan waktu kita bikin events. Oh, lu sampai bikin event? Gue sampai bikin eventsnya, karena memang gue udah punya pengalaman bikin event balap beneran. Dengan segala kompleksitasnya. Pas kena event. Serius nih ya? Oh serius? Oh enggak, karena gue kemarinan tuh gue ngobrol sama, ada salah satu teman gue namanya Mike gitu ya. Dia ngajakin gue sempet, main Tamiya dong bro gitu. Gue pikir tuh hanya main Tamiya aja, tapi ternyata lo sampai bikinin events. Sampai bikin events, dan gue sampai bikin roadmap nanti mau bikin apa aja dengan totalan hadiah gimana, apa segala macam. Even sampai Tamiya ini pun, gue sebutnya Mini 4WD lah. Tamiya kita akan kena copyright. Mini 4WD ini pun akan gue bawa ke, gue sudah masukkan ke dalam Ikatan Motor Indonesia sebagai salah satu cabang olahraga. Akhirnya dia proof tapi? Dia proof, dan sudah diresmikan oleh Pak Bamsud langsung. Jadi apa namanya, ini Mini 4WD ini punya potensi yang sangat besar. Pesertanya banyak sekali, orang-orang di dalam itu banyak banget. Kita bisa recognize mereka, kita bisa tahu se-Indonesia yang main Tamiya berapa banyak sih. Wah, itu siapa yang bisa jawab? Itu udah ngomongin hasrat kebendaan tuh ya. Iya, siapa yang bisa jawab sekarang? Nggak ada yang bisa jawab, karena benar-benar abu-abu. Kalau dengan menggunakan Ikatan Motor Indonesia, kita bisa tahu mereka, karena mereka akan terdaftar, dan kita jadi tahu, oh yang main segini banyak toh gitu. Gue bikin event kemarin, hadiah 25 juta dalam waktu sehari, yang datang 150 orang yang daftar main. 150 orang, itu pun gue bilang masih kurang. Pernah mestinya ada 1.000 kali ya, 100.000 500 lah, 500 lah. Cuman gue waktu itu masih sadar diri, gue nggak mau melanggar peraturan pemerintah. Karena lagi protokol COVID ya? Gue batasin. Dan ya makanya jadi Banteng Motorsport nggak melulu tentang tim balap, tapi kita promotor balap, tapi kita juga promotor balapnya, ada balap yang beneran, ada yang balap mobil-mobilan. Jadi seru lah. Jadi gue coba kembangin terus gitu loh. Gue cari inovasi terus. Apapun, jadi intinya yang berhubungan dengan balapan itu didukung sama tim Banteng Motorsport. Betul. Gitu. Banteng Motorsport it's an automotive industry lah menurut gua. Visi misinya apa sih? Apa? Visi misi dari Banteng Motorsport. Sebagai wadah sih. Sebagai wadah buat anak muda, daripada lu pada kebut-kebutan di jalan. Sini balap sama Banteng Motorsport. Itu aja sih prinsipnya. Adalah beberapa kita udah tarik talent muda untuk balap di Banteng Motorsport. Ada Zarfan Rahmadi, ya mungkin kalau orang tahu dia pacaran sama selebritis lah gitu. Nggak usah disebut lah orangnya. Ya Rizal Sungkar juga tim kita. Terus ada lagi Kanya adik gua. Ada Bintang Barlean ini anak umur
satu SMA di Batam, tapi bawanya jago. Jadi memang orang yang talented pun kita kurasi, kita lihat, yuk masuk. Lo punya apa? Gue udah punya mobilnya nih, apa segala macam. Ya udah, yuk kita silang aja, kita crossing nih. Ada Iskra kemarin. Iskra tuh pembalap pakai Corolla DX. Toyota Corolla DX kayak gue pernah tahu deh. Ada Corolla DX. Okay. Dia kemarin pas rally kita di Danau Toba, dia juara 1 di kelasnya. Jadi ya itulah, kita tetap kurasi talent-talent muda yang kita bisa dorong gitu loh. Ngomongin juara 1, kamu juga sempat juara 1, Bim? Iya. Sprint rally itu tahun berapa tuh? 16. Mana pialanya ada? Ini saking banyak ya investor pialanya. Oh yang itu, ya. Keren. Itu tahun berapa tuh? 2016. Lah lu sendiri deh, kalau lu sendiri lu terjun di dunia balap ini tuh dari umur berapa? 2001. Terjun benar-benar nyetir 2001 pasti. No. 2000 baru dapat kesempatannya di 2011. Tapi nonton balap dari 4 SD tahun 99. Apa yang lu tonton? F1 pasti. Bokap gua balapan. Oh iya. Bokap gua balap. Hobi ya. Gue ikutan, gue nonton. Ntar dia lagi jalan balik naik mobil balapnya, gue minta di sebelahnya. Gue ikut ini kebut. Ya maksudnya. Bokap lo kalau dipanas-panasin, bentar ya, tes ya. Ya bapak gitu kan. Maksudnya ya itulah. Itu makanya gue sekeracunan itu ternyata sama yang namanya otomotif sih. Dan seasik itu ternyata ya. Alhamdulillah. Apalagi off-road ya. Apalagi off-road, rally, semuanya. Aduh, gue disuruh balap. Beberapa kali gue diajakin balapan di Sentul, sirkuit, apa segala macam. Tertarik sih. Cuman kok gue nggak di situ ya hatinya. Lo lebih senang di dirt ini ya? Di dirt, gue lebih senang di tanah. Ya buah nggak jauh, jatuhnya nggak jauh dari pohonnya ya. Betul. Gue pernah latihan di Sentul gitu. Wah 10 lap ya, oke. Udah lap 3, lap 4, ngantuk juga ya dalam mobil. Maksudnya yang itunya beda tuh sama gue rally. Ya mungkin ada orang yang suka di situ ya, fine, gue nggak ada masalah gitu. Cuman maksudnya gue benar-benar kalau di ini ada prinsip apa inilah pepatah lah. Kalau lu balapan di sirkuit, lu akan ketemu satu belokan itu 1000 kali. Oke. Kalau lu rally, lu ketemu 1000 belokan dalam 1 kali. Jadi belok berubah terus, nggak pernah sama. Gitu loh. Seru sih. Dan itu yang menantang di gua gitu loh. Makanya lo lebih memilih ke dirt ini ya. Gua anak tanah. Kalau gua sebutnya gua anak tanah. Gue sempat ngeliat sih adek lo waktu itu. Gue sempat visit IG-nya adek lo. Itu doi posting POV-nya dia. POV tuh singkatnya apa sih, Gil? Oh ini apa? Onboard kameranya doi itu dia pakai mobil khususnya dia tuh. Yang lo bilang yang setir kiri itu. Nah itu dia sempet main, gue nggak tahu mainnya di mana, cuman gue ngeliatnya kayak dari kick off 3, 2, 1 sampai lampu hijau, gitu kan banget. Kok seru ya bro, dan itu gue ulang banget. Ya itu, mobilnya ada nggak ya? Harusnya ada sih. Tadi kayaknya gue ngeliat deh, antara di depan antara ini. Ya ada. Can-Am Maverick. Itu mobil dia kalau dia off-road. Oke, gue mau tanya. Ini kalau ngeluarin mobil yang di belakang gimana, Dim? Ini kan rame nih parkirnya. Apa? Keluarin satu-satu dong. Satu. PR ya? Ya, hobi bro. Iya sih. Susah, nggak bisa dibayar dengan uang. Tapi kalau tadi sempat lo mention soal si atlet yang lo temukan di slalom. Tapi kalau jadi atlet itu nih, gue masih penasaran banget sih ngomongin soal atlet ya. Parameter untuk jadi seorang atlet balap tuh? CV ya? Iya, CV lo bagus nggak? Maksudnya dalam arti prestasi lo gimana? Oh dia udah pernah juara di sini nih, apa segala macam. Terus kita cek juga dia di lingkungan seperti apa. Namanya pembalap itu kan ya, lo kayak begitu lo di track balap, lo jadi seorang figur gitu ya. Benar. Kalau pembawaan dirinya tidak baik kan akan merepresent timnya. Iya. Lo jago tapi attitude lo nggak bagus. Ya itu nggak bisa, susah tuh. Kita cari yang oh dia jago nih, jago banget sih enggak, cuman anaknya oke, mau dengerin kita sharing-sharing apa segala macam, tarik, betul aja. Sama berarti kayak pemain bola ya, the name in the back, dan sama the name in the front, lebih penting nama di depan dibanding nama di belakang. Betul. Sadis. Ya udah mulai lebih lah. Udah mulai asik ya, udah mulai gaul, asik gaul. Oke, lu sendiri deh Bim, lu kan
balapan ya. Ya, Lo di satu sisi deh, gue pengen nanya dari sisi lo. Lo balapan tuh lo suka takut nggak sih, Bim? Amit-amit ya, gue ngomongin amit-amit kalau misalkan nanti lo accident lah atau apa gitu kan. Lo ada proteksi nggak sih untuk diri lo sendiri? ada pasti. Apakah lo ada insurance kah? Maksud gue, amit-amit dulu gue pernah dengar kasus zaman dulu banget itu suaminya Nia Zulkarnain, ada gue di situ. Oh, lo ada di situ pas kecelakaan pas Gue lihat dia keluar dari mobilnya. Gue lihat dia mental dari mobilnya. Astagfirullah. Ya, oke, gue jawab pertanyaan lo. Yang pertama, sebelum masuk yang ke ranah dunia, rohaninya gue benerin dulu. Gue setiap udah pakai baju balap, persiapan nih udah. Oke, 15 menit lagi ya Bim start. Udah tuh, nggak berhenti kita berdoa. Pakai baju, berdoa, masuk mobil, pasang seat belt, ngobrol. Gue kan ada co-driver kan, om berdoa dulu kita sebelum start berdoa. Sepanjang gue menuju ke tempat line up, gue berdoa terus, zikir. Udah nonstop itu nonstop sampai bener. Oke 10, dah gue fokus sama jalan. 9, 5, 4, 3, 2, 1, go. Begitu go, ya udah kita nggak ada, udah nggak mikirin itu semua. At least kadang-kadang tuh ada nih di kepala, aduh kalau ini ntar ini gimana ya, kalau ini gimana ya. Namanya orang kan ada tuh ya overthinkingnya ya, mikir ini mikir itu apa segala macem. Gue coba jagain dengan kekuatan hati gue lah. Gue keyakinan hati gue benar-benar gue jaga. Oke, gue bisa. Intinya di situ yang pertama. Terus yang kedua insurance. Gue pernah ke accident, patah tangan gue. Nih jempol gue yang kiri, kalau lo lihat agak miring sedikit. Coba dikasih lihat. Nih kalau orang top gini kan lurus nih ya. Kalau gue yang ini miring. Oh iya. Miring bos, tuh miring. Oh iya. Itu patah. Patah. Gue kejepit setir tangan gue. Ya alhamdulillah tercover operasinya segala macem. Dan memang waktu gue sebelum bikin itu insurance, gue declare gue pembalap. Gue melakukan extreme sport lah. Oh iya, itu kan bukan ada susah ya kalau gitu ya? Alhamdulillahnya enggak sih, diterima kok, diterima. Ya asal kita declare dan kita jujur sih, dan alhamdulillahnya akhirnya diterima. Ya udah, sampai sekarang masih on. Oh jadi lo ada proteksi sih insurance ini? Ada proteksi insurance, karena ya penting juga, mau gimana juga sih itu penting ya. Iya. Karena nggak melulu harus dibayar dengan cash kan. Berapa sih lo keluarin buat insurance? Lu bisa balapan tapi masa nggak mau keluar buat insurance sih? Gue setuju sih. Kalau ngomongin insurance tuh, gue pernah masuk rumah sakit ya, dan insurance gue waktu itu lagi mati itu gede banget. Iya. Asli gede, sadarnya gede. Gak make sense. Berasa kerampok aja gue gitu. Iya. Nah yang lucunya itu kalau menurut gue ya, correct me if I'm wrong, anjir gue jaksel banget ngomongnya. Benerin kalau gue salah omongan gue. Menurut gua membuat pakai asuransi itu sama aja kayak lu buang uang lu yang kecil untuk jagain uang lu yang gede. Karena menurut gua yang namanya insurance itu bukan investasi. Bukan. Setuju nggak lo kalau ngomong? Setuju. Bener nggak tadi ngomong? Betul. Itu proteksi untuk lu. Iya. Ya, lu kenapa-napa nih kayak waktu itu ini gua patah tangan. Hampir 50 juta. Operasi jempol doang, bos, 50 juta. Lu ready duit tiba-tiba 50 juta gitu kasarnya buat kayak kita muda-muda gini kan, maksud gua ya kita kan masih ada emergency fund, masih ada emergency fund yang kita buat, masih ada buat sekolah anak lah, apalah inilah itulah. Udah mau sekolah ya anak bapak ya? Iya nih. Iya nih, lumayan lagi ya. I feel you, Bang. I feel you, bro. Ya gitu sih, maksud gua mumpung masih muda dan belum ada aneh-aneh di badan kita, maksudnya belum ada penyakit inilah, penyakit ya udahlah bikin lah semampunya kita aja sih menurut gua. Lu mampunya segini ya udahlah, hitung udah nggak usah dianggap duitnya gitu loh. Lu bisa kok lu belanja apalah inilah itu, masa buat itu nggak mau, itu kan buat jangka panjang bos. Benar. Tapi lu udah melek banget ya soal proteksi ini ya, buat ya iyalah ya lu extreme sport, kalau lu kenapa-napa anak lu at least. Dan gue benar-benar siapin kasarnya ya amit-amit jabang bayi.
ya asuransi kesehatan ada, asuransi jiwanya pun gue ambil. Maksudnya ya warisan ke anak lah tetap harus ada kan kayak gitu. Dan lo nggak akan ngarepin uang itu cair, udah lah, anggap aja uang itu buat proteksi aset lo. Proteksi aset aja. Ingat tuh ya, investor, buat proteksi. Buat proteksi, pure. Penting. Kalau lo ngarepin wah masuk insurans lah duit berkali-kali lipat, lo main reksadana aja bos, main saham aja. Udah ada tempat yang lebih clear buat melakukan itu, dan itu sedang gue lakukan pelan-pelan lah. Lagi coba juga masukin reksadana, lagi ngeliat-liat buat main saham kayak gimana sih kalau emang ini masuk. Gila ya, lu berarti udah melek sama proteksi, lu juga melek sama investasi. Iya, kalau bilang wah kalau asuransi buat investasi salah besar sih bos. Kalau lo mau uang lo diputer ya lo main reksadana. Main reksadana aja, yang paling aman reksadana lah. Lo sekarang berarti ada apa aja reksadana? Reksadana sama ya investasi di bisnis gue ini. Fiat Sumaru, ada nanti ada gue buka lagi. Apa namanya? Tadi yang Rupa Maya. Di mana kantornya di SCBD? SCBD sebelahan ya? Sebelahan. Yang ada sofanya Pak, saya inget tuh. SCBD sama ya di SCBD semua lah. Oh gitu. Lagi mau buka ramen juga. Amin. Di sebelahnya Sumaru awal Februari ini. Jadi ya investasi kan nggak melulu tentang harus ke saham juga, ke bisnis kan juga bisa. Benar. Gitu sih. Jadi ya itulah investasi ya ke situ. Bukan lu naruh duit di asuransi jadi investasi, tidak. No, big no. Setuju. Siap Pak Bos. Gue sebenarnya ada satu pertanyaan yang gue tadi tuh gue sempet kepikiran gitu, gue mau nanyain gitu. Tapi gue tanya aja deh sekarang. Lo pasti yang namanya lo rally itu pasti punya namanya co-pilot kan? Ya. Susah nggak sih bro jadi co-pilot? Jadi co-pilot atau nyari co-pilot? Lo ada cerita lucu deh. Lo punya cerita lucu apa sama co-pilot lo? Banyak. Gila kalau rally kan nih lo. Rally kita bukan ngomongin sprint ya. Kalau sprint rally adalah balapannya distance-nya pendek. Iya. Satu hari paling lu 8 km. Oke. 2 hari 16 km. Cuman kalau rally lu 2 hari 250 km, which is perjalanan panjang sama dia. Gua kalau rally itu ganti itu dia doang. Okay. Navigator gue tuh M. Harkusuma namanya. Dia bekas navigator Arifat Sungkar zaman dulu. Banyak lah dia melalang buana, pengalaman banget. Dia udah senior lah ya, tapi masih jiwa muda gitu. Ngobrol masih nyambung lah. Iya, susah jadi co-driver itu susah. Lu bayangin di speed setinggi itu lu harus baca. Ngitung. Lu harus baca. Yang udah baca. Okay. Jadi kita tuh kalau di rally itinerary-nya, kalau gua rally hari Sabtu Minggu, Selasa gua udah datang di kotanya. Rabu gua udah mulai masuk ke dalam track, gua survei. Lu bayangin tuh 250 kilo gue puterin Rabu, Kamis, Jumat. Ada mobilnya Pak buat survei? Ada mobilnya buat survei. Ken M juga? Enggak, mobilnya Evo 10 sama persis. Oke. Mobilnya sama persis sama mobil balap gua tapi standar. Oke. Dan di situ ya udah kita bikin namanya pace note. Pace note itu tuh kayak petunjuk jalan lah. Oke, 100 meter belok kiri patah bim. Habis itu 200 meter gaspol. Habis itu 100 meter lagi, kiri 4, langsung kanan 3. Ya itu bahasa kiri 4 tuh belok kirinya bentuknya kayak jam 4. Jadi kalau 3 tuh lebih patah, 2 lebih patah lagi, 1 lebih patah lagi. Oh, ada kode-kodenya sendiri? Ada kode-kodenya. Dan itu gue bener-bener, ya udah gue nyetir, fokus sama jalan, ngendalin mobil, dia yang ngasih input ke gue. Pakai intercom tuh berarti? Pakai intercom. Dia ngasih tahu, oke, Bim, caution. Very danger, karena 200 nanjak, caution very danger, kanan 3, kirinya ada jurang 20 meter. Gue udah nangis sih, lo lagi lari berapa segitu? Kalau nanjak itu 120 lah. Astagfirullah. Tapi itu kita nanjak udah nggak kelihatan apa-apa, udah ngeliat langit tuh. Kanannya tebing, kirinya jurang. Ya udah, Gue dengernya bayangin cuma ngilu tuh. Ngilu banget. Gue pun sebagai pembalapnya waktu survei, kan kita ada survei dulu kan. Dapat nggak jurang dalam juga nih bos. Ya ada tuh gitu-gitu ya bercanda-bercandaannya lah, kita ngobrol lah. Ya kita bawa fun lah. Jadi ya kita bawa stres. Wah gila tuh di sini begini begitu, enggak. Kita benar-benar bawa fun, aman. Dan sama co-driver itu tuh kita harus bener klik. Harus bonding ya. Harus bonding banget.
at least udah bisa cheers bareng lah. Jadinya cair gitu. Maksudnya ada di level cengli gitu. Karena benar-benar dia akan mensupport kita begitu. Dia tahu kitanya mulai emosi, dicolek kaki kita, kalem bro. Kalem bro. Santai aja bro. Apalagi lagi mau line up gini, udah mulai diem. Gue biasanya ada apa namanya efek badan gue nih otomatis setiap gue mau start, kalau nervous gue lagi tinggi, napas gue pendek. Begitu tuh. Gue diam, istighfar. Dapat nih napas dah. Relax aja bro. Ya, oke. Udah start kita. Kerjaan lu berat juga ya? lumayan berat. Gue harus controlling itu mobil segitu. Lu harus kontrol emosi lu kontrol juga. Emosi, nggak bisa lu nyetir dengan emosi, nggak akan bisa. Pernah ada kejadian lu nggak nurut sama? Pernah. Terus apa yang terjadi? Itu gara-gara itu. Jadi emang bener-bener lu harus nurut sama co-pilot lu? Dibilang belok kiri, tahan, ya lu tahan mobilnya. Jangan belok kiri, tahan. Lu gaspol, lu belokin kiri, nggak akan bisa. Pasti lu nancep di mana. Itu aja sih. Jadi ya trust. Udah kayak pacaran, udah kayak suami istri. Begini. Iya, udah kayak suami istri lah. Kalau udah sama co-driver tuh udah kayak suami istri. Gue dicerita dulu. Jadi ada salah satu pembalap rally zaman dulu nih. Siapa namanya? Ada, nggak terkenal lah pokoknya. Doi co-pilot nih. Ya kan? Makanya tadi yang lo bilang bondingnya harus klop ya kan. Terus si drivernya cewek. Ya kan. Si co-pilotnya cowok nih. Udah klop sekali nggak nurut, bener mobilnya pernah kebalik. Tuh si pembalap itu. Terus nggak lama gimana, pokoknya intinya mereka klop, bonding, akhirnya dikawinin. Si drivernya itu. Drivernya emak gue. Jadi emak bapak gue katanya di rally. Oh gitu. Asli. I see. Jadi ceritanya gitu lah, bapak gue dulu co-pilotnya emak gue itu drivernya. Terus habis itu mereka ketemu di rally, pernah sekali emak gue nggak nurut. Oh itu diceritain loh kalau gue tiap perjalanan ke sekolah. Mama lu nih dulu nggak pernah nurut sama papa nih, balik tuh mau kayak mobil. Ya gitu sih, bener sih, bener. It's true. Kayak 100 meter, caution, very danger, belok kiri. Dan lo harus nurut? Gue harus nurut, caution, very danger. Ya gue rem mobilnya, jangan lo coba-coba, wah bisa nih, masih bisa depanan lagi, ngeremnya nggak bisa. Udah rem aja mobil. Jadi benang merahnya itu lo harus percaya sama rekan. Percaya. Dan teamwork itu bikin semuanya lancar. Lo bayangin 15 km nih dalam mobil. 5 km pertama kuping kita masih dimasukin masih oke nih bro. Begitu dia di atas 5 km tuh udah mulai ini bener nggak sih dimasukin nih gitu. Maksudnya lo nggak percaya sama ada bener gitu. nggak sih nih? Bener nggak sih nih jalannya nih apa nih? Ini bener nggak sih bisa ditimpa nih gitu. Bener nggak nih? Woi gitu nggak ada konflik. Nggak ada. Nggak apa nanya gitu. Nggak ada waktu gue buat kayak gitu. Karena lo di belakang setir 100 km per jam lebih gitu ya. Iya, gue benar-benar ya udah fokus. Oke. Begitu ada yang nggak keyakinan kayak ini bisa nggak sih nih? Bisa. Dia bilang oke. Gue cuma nanya ini oke. Udah gaspol. Ada momen kayak gitu kok. 500 jam jumpingan nih. Oke. 500 lo bayangin. Wah apa masuk gigi 5. Brek, gaspol, full throttle. Ini oke bro, sikat. Dia bilang gitu. Oke, gue sikat, terbang mobil gue. Tapi aman. Kalau keren, makasih. Langsung auto ganteng itu kalau dalam mobil. Keren ya, berarti intinya adalah lo kerja sama tim dan percaya sama rekan lo. Betul. Itu benang merah yang luar biasa. Benang merah, dan terbawa ke bisnis gue juga sih. Semangatnya, bener, pantang mundur, time managementnya, keren. Sebelum gue tutup, gue pengen tanya, ini bucket list yang belum sampean. Nah, balapan di luar negeri, rally di luar negeri, at least New Zealand lah. Oke, di WRC itu ya? Iya, nggak usah jauh-jauh lah, New Zealand aja. Tarmac atau dirt? Dirt, pasti. Kalau gue pasti dirt, pasti. Karena jiwa dirtnya itu yang keluar ya? Iya, jadi emang di sana kan kita ketemu sama bule-bule lah, apa segala macem. Di atas langit ada langit bos. Kita ngerasa diri kita udah jago nih, nggak tahu ya ada yang lebih jago lagi, lebih gila lagi gitu kan. Gitu.
nggak ada masalah. Gue setiap gue balap, gue siap menang, tapi gue siap kalah juga. Jadi kalau gue kalah ya udah, santai aja bro. Luar biasa. Kalau lu maunya menang doang, ya sorry to say nih bos, nggak usah jadi pembalap, nggak usah ikut kompetisi. Dan itu yang terjadi sama gue sekarang, kayak gue balapan Tamiya gitu, ikutan di mana, nggak melulu menang, ya ada kalahnya, ada apesnya, apa segala macam. Ya udah ini balapan bos, kalah mah kalah aja. Kalau menang itu ya alhamdulillah, itu bonus berarti. Gue pikir tuh bakat list lu mau ngomong gue pengen punya Tamiya atau gue pengen punya Dinamo namanya Hyperdash. Udah ada soalnya bro. Oh, udah ada. Udah ada. Nanti kita main-main ke atas ya. Siap. Bimo, thank you banget loh. Gue udah boleh mampir ke sini main ke garasinya Hanggar Banteng Hanggarnya Motorsport. Banteng Motorsport. Mudah-mudahan ke depannya Banteng Motorsport ini bisa terus maju, cita-citanya Amin. tercapai. Semua project lu juga di tahun 2002 buka franchise, apalagi tadi Apa? Insya Allah. banyak, amin, semuanya terlaksana dan lu Amin, sehat amin, dan sekeluarga. Amin. Amin robbal alamin. Thank you banget Bimo udah hadir di Pikes kita. Jadi inti dari semua adalah teamwork makes the dream work. Gue kayak anak Jaksel. Oke, teamwork membuat semuanya menjadi lancar. Selalu percaya sama tim lu, selalu percaya sama skill lu. Mudah-mudahan kalian bisa sukses ke depan. Amin robbal alamin. Kalau gitu sampai jumpa di Pikes selanjutnya. Gua Ingga Putra. Gua Bimo Pradikto. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Assalamualaikum.